Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Oke, pada materi kali ini saya akan menjelaskan ya tentang aspek fikih di dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu adalah bab perawatan jenazah. Untuk pertama, standar kompetensinya adalah memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Adapun KD-nya adalah atau kompetensi dasarnya, satu, menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua, memperagakan tata cara pengurusan jenazah. Selanjutnya, ini ada pengertian takziah ya dan ziarah kubur. Kan tetapi sebelum saya masuk ke sini, tentu kalian sebagai manusia adalah makhluk yang diberikan nyawa. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati. Tidak ada manusia hidup kekal di dunia. Seluruh makhluk yang bernyawa pasti mati. Oleh karenanya, sebagai manusia dan hamba Allah, kita wajib mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat kelak. Dan semoga kita yang ada di sini semuanya nanti kita bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Oke. Yang pertama adalah takziah atau ziarah kubur. Takziah dapat didefinisikan adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya sunnah, bahkan menjadi wajib apabila jenazah muslim tidak ada yang mengurusnya. Takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan. Fungsinya adalah agar dapat membantu mengurus jenazah. Paling tidak mensolatkan, kemudian mengantarkan jenazah ke makam. Nah, ini hal-hal penting yang harus kita lakukan ya, sebagai kewajiban seorang muslim terhadap keluarga saudara kita seorang muslim yang sudah meninggal dunia. Kemudian ini ada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang takziah hingga disolatkan, maka dia mendapat pahala 1 kilo. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai di kuburan atau dikuburkan, maka baginya mendapat pahala 2 kilo. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, apakah 2 kilo itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, laksana 2 bukit besar. Bagaimana di matan hadisnya? Qala mislul jabalaini alimain, yaitu laksana 2 buah bukit yang sangat besar. Jadi pahalanya sangat besar. Selanjutnya ada adab ya di dalam bertakziah. Yang pertama adalah takziah hendaknya didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berpakaian yang sopan dan menutup aurat, bersikap dan bertingkah laku yang baik, berdoa ya agar jenazah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya dan dirahmati oleh Allah ya dengan cara mendoakan. Kemudian memberikan nasihat tentang kesabaran, ketabahan ya dan bertawakal kepada Allah. Yang selanjutnya adalah memberikan bantuan secukupnya ya sebagai sedekah kita kepada ahli waris ya atau anggota keluarga yang ditinggalkan wafat oleh anggota keluarganya. Yang kemudian adalah mengingatkan hutang-hutang almarhum ketika dia masih hidup. Ini yang paling penting. Nabi pernah bersabda, beliau tidak akan mensalatkan jenazah orang yang masih menanggung hutangnya. Jelas ya?
Oke, selanjutnya adalah perawatan jenazah. Adapun maknanya adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, yang pertama itu, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Ada berapa M? 4. Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua? Mengkafani. Yang ketiga? Mensolatkan. Yang keempat? Menguburkan. Oke, terima kasih ya. Bagaimana hukumnya? Adalah fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Artinya mereka berdosa jika tidak ya ada seorang pun yang mengurusnya. Jadi seluruh kampung, seluruh RT, seluruh penduduk yang ada di sekitar itu berdosa jika jenazahnya itu terbang kanan. Ya. Ini karena kewajiban kita sebagai seorang muslim di situ. Kemudian yang pertama adalah memandikan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abbas. Insiluhu bima'in wasidrin, ya, yang artinya adalah mandikanlah ia jenazah dengan air serta daun bidara. Atau dalam hal ini adalah sekarang yang ada adalah sabun, ya. Yang kedua adalah mengkafani. Juga ada hadis yang artinya janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kalian, karena sesungguhnya kalian itu akan hancur. Ya, dimakan apakah? Kayak dimakan binatang-binatang yang ada di kubur itu, maka mengkafani, pakaian kafannya kita itu adalah yang biasa saja, enggak usah yang berlebihan. Apalagi ada mereknya, misalnya Robani, ya, Saudia, apalagi dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mensolatkan. Nah, hadis Nabi juga ada. Shollu ala mautakum. Solatkanlah jenazah-jenazah kalian. Ini ada hadisnya. Disuruh disalatkan yang beragama Islam. Yang keempat adalah memandikan. Selanjutnya memandikan adalah ada syaratnya. Yang pertama adalah jenazah itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati syahid. Nah, ini kemudian ada catatan dalam memandikan jenazah. Yang memandikan jenazah harus sejenis, kecuali suami boleh memandikan istri dan sebaliknya. Baik, untuk tata cara memandikan jenazah ada sabda Nabi Rasulullah SAW tentang memandikan jenazah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaga kepercayaan, tidak dibukakan kepada orang lain apa-apa yang ia lihat pada saat memandikan, bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalainya atau yang memimpin pemandian adalah keluarga terdekat dari almarhum. Jika pandai ia memandikan jenazah, jika ia tidak pandai atau tidak ahli atau tidak terbiasa, maka siapa saja yang dipandang pandai atau berhak untuk memandikan karena waroknya atau karena amanahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik anak-anakku semuanya, ini ada tayangan video tentang tutorial ya, cara memandikan jenazah. Tolong perhatikan dengan baik. Nanti setelah ini kalian ada uji kompetensi ya, untuk mengerjakan ya soal-soal dari saya yang nanti bisa diskusikan dengan teman-teman. Baik, kita saksikan bareng-bareng bersama. Silakan menikmati tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 12-nya 2 ingin memperagakan tentang tata cara pemandian jenazah yang baik dan benar menurut sunnah Rasulullah SAW.
Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan itu yang pertama adalah kapur barus. Kapur barus ini kita gunakan hanya 1 atau 2 buah saja sesuai kebutuhan. Namun kapur barusnya harus dihaluskan terlebih dahulu sampai benar-benar halus, lalu dicampurkan dengan air untuk pembilasan terakhir pada saat pemandian jenazah. Terus yang kedua itu ada kita butuhkan adalah kapas. Nah, kapas ini digunakan untuk menutupi bagian-bagian atau lubang-lubang yang memang mengeluarkan najis seperti lubang bubur ataupun lubang-lubang lainnya. Terus yang ketiga itu ada masker. Nah, masker ini tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya, namun untuk sekedar melengkapi saja. Terus yang keempat ada 1 buah handuk. Handuk ini dibutuhkan pada saat pemandian jenazah, nanti akhirnya kita keringkan dengan menggunakan handuk ini. Sekian bahan-bahan yang kita setelah mayat dibasuh dengan tuban ganjil, maka si mayat tersebut harus didudukan dengan posisi tidak tegak dulu tapi hampir miring seperti ini, lalu diurut-urut perutnya secara halus sehingga semua kotoran yang di dalam diri si mayat itu keluar. Nah, selanjutnya langkah keduanya itu hampir sama seperti langkah yang sebelumnya, namun perbedaannya adalah dengan yang pertama itu dengan menggunakan sapu atau sabun, sedangkan yang kedua ini adalah dengan menggunakan sabun sulfur sehingga tubuh si mayat ini tampak bersih. Nah, setelah mayat dimandikan dengan proses 2 pemandian tadi, maka si mayat harus disiram dengan air kapur barus yang sudah dihaluskan terlebih dahulu agar tubuh si mayat tadi tidak digigit serangga ataupun tidak dikerumuni oleh serangga nantinya. Nah, setelah dibasuh oleh air kapur tadi dan air kapur barus yang sudah dihaluskan, maka selanjutnya adalah dengan cara memundurkan kembali tubuh si mayat sehingga dia dalam kondisi bersih. Kalian bisa melihat yang sudah ditayangkan di video itu. Yang pertama tadi jenazah dibaringkan ya di tempat yang tinggi seperti ranjang, yang di atasnya sudah diletakkan apa itu? 6 buah potongan batang pisang atau sebagai bantalan atau apapun lah ya, yang penting bisa untuk mengganjal. Yang kedua, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup ya. Yang ketiga, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan untuk penutupnya di atasnya, yaitu untuk menutupi auratnya. Kemudian yang keempat, setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang, lalu dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis. Ya, jadi seluruh tubuhnya dibersihkan, kemudian itu ya dibersihkan mulutnya, ya, giginya, kemudian telinganya dan yang lainnya, sehingga anggota tubuhnya itu bisa bersih. Ya. Kemudian setelah dibersihkan, ya, maka disunahkan untuk memulai dari anggota tubuh bagian kanan, baru kiri, yaitu dengan bilangan ganjil 3, ya, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11 dan yang lainnya sampai seterusnya. Baik, setelah kalian menyaksikan tayangan video tentang tata cara memandikan jenazah, ada tugas dari saya, kalian mengerjakan ya, diskusi ya, sesuai dengan kelompok masing-masing, menuliskan tata cara untuk memandikan jenazah sesuai syariat Islam berdasarkan tayangan video yang sudah kalian simak. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.